Advent adalah masa persiapan menuju Natal. Hal itu karena saat Paskah ada masa persiapan yaitu Prapaskah. Natal sebagai perayaan besar harus memiliki masa persiapan rohani. Walau tidak diketahui pasti kapan Advent mulai dirayakan, pada abad kelima para biarawan Katolik di Prancis berpuasa selama bulan Desember. Ini adalah masa pertobatan dan serius, sama seperti Prapaskah. Dilakukan dengan berpuasa. Ada pantangan dalam makanan yang pasti tidak berlemak dan enak. Pada akhir abad ke-6 di awal abad ke-7, Paus Gregorius Agung menyatakan hal itu dilakukan selama 4 minggu menjelang hari Natal, sebelum 25 Desember. Pada gereja liturgis seperti Anglikan atau Katolik, Anda akan melihat mereka mempersiapkannya untuk Natal. Akan ada lilin Advent, karangan daun Advent, lagu, pujian, dan khotbah Advent. Karangan Advent dibuat dari daun pinus. Hal ini adalah simbol keabadian Tuhan, lingkaran tanpa awal dan akhir. Dan ada 4 lilin ditaruh di antara karangan daun pinus itu. Lilin berwarna ungu dan 1 lilin merah muda. Dan setiap hari Minggu Advent, sebuah lilin dinyalakan. Untuk minggu pertama dan kedua Advent, lilin ungu dinyalakan karena pada saat itu dibacakan kitab Injil dengan poin-poin pesan yang jadi peringatan, persiapan, dan harapan. Dan pada minggu ketiga, lilin merah muda dinyalakan lambang perayaan dan sukacita. Kita tahu Tuhan akan datang dan diharapkan segera datang. Pada minggu keempat, lilin ungu dinyalakan sebagai simbol Kristus adalah Raja. Ada juga yang menandai masa Advent dengan kalender yang menghitung hingga hari kelahiran Kristus. Beberapa kalender ada yang ditulisi ayat atau gambar aspek kisah Natal, janji tentang Mesias, dan ada juga hadiah di dalamnya seperti coklat atau mainan. Jika Anda tidak mau memberi coklat, Anda bisa beli kalender Advent Lego. Jadi kalender Advent ini sungguh diadaptasi secara modern. Masa Advent juga memiliki himne khusus. Pujian Advent tradisional dinyanyikan selama Advent. Dan lagu Natal tidak dinyanyikan hingga sehari sebelum Natal atau malam Natal. Dan kita sudah melanggar semua aturan. Kita sudah menyanyikan lagu Natal sebelum Thanksgiving, jadi semua sudah melanggar aturan. O Come Emmanuel adalah himne Advent. Liriknya berasal dari puisi kuno berbahasa Latin. Puisi itu ditulis sekitar abad ke-12 dan berdasarkan doa yang ditulis sekitar abad ke-7 atau ke-8. Doa itu berjudul O Antiphons. Antiphons adalah proklamasi tentang kedatangan Mesias. Diambil dari Nabi Yesaya. Sekitar abad ke-12, judul itu dijadikan lagu dan hanya dalam bahasa Latin. Lagu Advent ini mengakar sangat dalam di sejarah gereja dan menjadi refleks bagi banyak orang Kristen selama ribuan tahun tentang ayat yang indah dari Perjanjian Lama yang menantikan kedatangan Mesias dan apa yang dilakukan dalam kehidupan umatnya. O Come Thou Lord of Might dihubungkan dengan antipon yang asli dengan penampakan Tuhan dalam semak berapi di Keluaran 3. Tuhan yang perkasa membawa pembebasan bagi umatnya yang diperbudak. Atribut kekuatan ini juga tercermin dalam Yesaya ketika kita berbicara tentang nama Tuhan. Allah yang perkasa, Bapa, Raja Damai. Lagu The Rod of Jesse berasal dari Yesaya 11 ayat 10. Nubuatan tentang Taruk Pangkal Isai akan datang membebaskan umatnya. Datanglah dan menjadi raja keturunan Daud. Datanglah dan menjadi pemerintah atas umatmu. Datanglah dalam keperkasaanmu dan bebaskan kami. Lagu O Come Thou Day Spring From On High mengacu pada ayat di Maleakhi 4.
Putra kebenaran akan bangkit dengan kesembuhan pada sayapnya. Dia akan membawa terang bagi mereka dalam gelap, dan musim semi akan tiba dan menghalau kegelapan dari hidup kita untuk membebaskan hati umat manusia. Lagu The Key of David dari Yesaya 22 ayat 22 adalah nubuat tentang kunci rumah Daud, di mana Tuhan akan membuka pintu yang siapapun tidak bisa menutupnya, dan menutup pintu yang tidak seorang pun bisa membukanya. Bagi gereja mula-mula, Advent bukan hanya untuk mempersiapkan perayaan kelahiran Kristus, namun juga penantian kedatangannya kembali. Saat mereka mulai memikirkan arti kedatangan Kristus yang pertama, juga kehadirannya dalam hidup mereka secara pribadi, tentu kita juga memikirkan kedatangan yang pertama dan memikirkan kedatangannya yang kedua kali. Jadi masa Advent dimulai dengan doa dan ibadah perayaan yang akan fokus mengharapkan Yesus untuk sungguh hadir dalam hati mereka. Dan ide itu membawa kepada doa penuh kemauan, kerinduan, dan pertobatan. Tetapi juga doa pengharapan, ekspektasi, dan sukacita. Karena harapan itu berdasarkan janji Tuhan. But also prayers of hope and expectation and joy, because hope is based in the promises of God.